Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep kue kering sagu keju atau biasa disebut dengan semprit keju. Bagaimana cara membuat kue kering sagu keju atau semprit keju ini? Simak terus video saya sampai selesai. Pertama, saya akan siapkan untuk tepung tapiokanya. Karena di sini saya tidak menggunakan tepung sagu, jadi saya hanya menggunakan tepung tapioka. Dan untuk tepungnya di sini saya sangrai kurang lebih 10 menit atau sampai tepung tapiokanya terasa ringan. Untuk tepung tapiokanya di sini saya tidak menggunakan takaran ataupun ukuran. Jadi saya sangrai di sini kurang lebih 2 bungkus atau yang ukuran 500 gram. Jadi total keseluruhan ada 1 kilo untuk tepung tapiokanya. Walaupun tidak semua tepung ini saya gunakan. Tujuannya adalah untuk stok supaya nanti ketika saya mau membuat kue kering sagu keju ini tidak perlu menyangrai tepung tapiokanya atau tepung sagunya lagi. Setelah tepungnya terasa ringan, berarti tepung ini sudah matang dan ini kita sisihkan dan kita dinginkan. Selanjutnya saya siapkan 300 gram margarin. Kalau saya pakai Palmia Royal dan masukkan 300 gram gula halus. Kemudian bahan ini kita mixer sebentar sampai tercampur dengan rata. Di sini saya membuatnya sekaligus 2 resep ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat lebih sedikit, teman-teman bisa gunakan 1 resep. Kalau untuk 1 resepnya berarti setengah dari adonan ini. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur dengan rata saja. Setelah tercampur dengan rata, kemudian masukkan santan ada 100 ml. Selanjutnya kita mixer lagi sampai tercampur dengan rata saja. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa teman-teman subscribe untuk yang baru bergabung. Dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita ratakan atau kita rapikan di bagian sisinya dengan menggunakan sendok ataupun spatula. Selanjutnya kita masukkan keju parut ada sekitar 80 gram dan ini kita aduk saja supaya kejunya tidak hancur ya. Jadi ketika nanti
dalam kuenya atau ketika kuenya sudah matang dan ada tekstur krenyesnya. Dan ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Selain tepung tapioka yang sudah kita sangrai dan kita dinginkan, di sini saya juga akan mix dengan tepung terigu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 centong adonan margarinnya. Jadi untuk teman-teman secukupnya saja untuk membuat adonannya. Kemudian saya tambahkan tepung tapioka yang sudah kita sangrai. Ada sekitar 3 sendok sayur dan ini kita mix dengan tepung terigu ada 1 sendok sayur. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Selanjutnya kita uleni. Jadi teman-teman bisa uleni dengan tangan ataupun juga dengan sendok ya, ataupun spatula. Jadi kalau adonan ini masih terasa lengket seperti ini, kita tambahkan lagi untuk tepungnya. Jadi untuk tepung tetap sama ya teman-teman, 3:1. Kita uleni sampai dirasa pas atau nyaman untuk dicetak, atau sampai adonan ini tidak lengket di tangan. Kalau saya cukup seperti ini saja. Dan ini siap untuk kita cetak. Jadi untuk loyang tidak perlu diolesi margarin ataupun dialasi dengan kertas roti. Kita cetak seperti ini sampai adonan yang kita buat tadi habis. Jadi untuk adonannya teman-teman buat atau di mix dengan tepung itu cukup sekali cetak saja. Kalau semua margarinnya dicampur sekaligus dengan tepungnya, teman-teman harus segera mencetaknya. Karena kalau tidak semuanya segera dicetak, maka adonannya akan mengeras. Kalau adonannya mengeras, maka teman-teman susah untuk mencetaknya. Jadi tips dari saya, kalau teman-teman mau mencetak baru kemudian membuat adonannya, yaitu ada margarin, kemudian dicampur sedikit demi sedikit dengan tepungnya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Setelah semuanya sudah selesai kita cetak dan ini siap untuk kita oven. Sebelum memasukkannya ke dalam oven, terlebih dahulu ovennya kita panaskan dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius. Kita oven sampai matang dan ini kita sesuaikan dengan oven masing-masing ya.
Untuk memastikan kue ini sudah matang, teman-teman bisa cek untuk bagian atasnya sudah mengering dan di bagian bawahnya tidak lengket. Seperti inilah hasilnya, dan kue kering sagu keju atau semprit keju ini siap untuk kita nikmati. Bisa juga teman-teman langsung simpan di dalam toples atau di packing seperti ini. Resep ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah, baik sebagai ide jualan atau juga sebagai sajian cemilan santai teman-teman bersama keluarga di rumah. Karena rasanya yang enak, manis yang pas, dan juga ada tekstur krenyes-krenyes dari kejunya, kue semprit keju atau sagu keju ini akan menjadi cemilan favorit keluarga teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.